Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Bismillah, alhamdulillah, Amin.
semakin meningkat. Walaupun kita tidak menafikan ada saja orang yang tidak suka. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz Abdin Fikri, seorang doktor lulusan Amerika, seorang mursyid TKN Salam di Al-Ghazali. Beliau menyampaikan sebagai masyarakat dari hanya orang-orang yang ada sifat hasan saja yang tidak pernah suka kepada Allah. Saya jelaskan, hanya orang-orang yang memiliki sifat hasan saja yang tidak suka kepada Allah. Itu pandangan seorang syekh mursyid yang pandangannya sudah tidak terhalang kurang batas dan waktu. Mengucapkan demikian artinya beliau tahu, bahkan mungkin ada yang masih ingat ucapan saya. Nanti Syekh dari Mekah akan datang. Inilah. Nanti satu lagi ya. Tinggal terus saja. Lalu tidak. Karena beliau menyampaikan kepada saya, nanti yang sudah juga kesini. Bukti bahwa ajaran TKN Pondok Pesantren Suryalaya sudah dibawa kembali lagi ke tempat asalnya di Mekah Al-Mukarramah. Ini bukti. TKN Pondok Pesantren Suryalaya di bawah bendera silsilah ke-38 semakin berkibar, semakin baik. Ini bukti. Tapi bagi orang yang tidak suka, maka sebenarnya kita perlu bertanya kepada diri kita. Ketika kita melihat seorang yang terlihat jeleknya, itu sebenarnya kita tanda tanya sampai sejauh mana hasil zikir kita kepada Allah. Karena sebenarnya semakin bersih kondisi seseorang, buah dari mengamalkan zikir kepada Allah, justru yang akan terlihat itu yang baik-baiknya. Itu buah dari zikir, adanya peningkatan ibadah dan peningkatan akhlak secara otomatis. Maka kita yang dalam seorang yang sedang belajar menempuh hakikat keistiqomahan untuk terus mengevaluasi hasil zikir kita. Karena sejatinya orang yang berzikir itu semestinya merubah cara pandang, merubah segala-galanya. Maka ketika melihat seseorang itu justru yang terlihat jeleknya, berarti dirinya adalah jelek. Karena sebagaimana ada satu riwayat dalam sebuah kitab, saya pernah menyampaikan, ada seorang syekh yang mengajar murid-muridnya sekian banyak. Cuma yang 3 orang ini yang melihat kepada syekhnya ini, yang satu ada yang melihat kepalanya seperti kepala babi, yang satu katanya melihat guru saya kepalanya kepala anjing, yang satu kepalanya kepala ular. Maka yang 3 ini tadi suudzon kepada gurunya, karena guru saya kepalanya babi ya. Yang satunya, oh begitu, tapi saya melihat kepalanya kepala anjing. Yang satu lagi, saya
cek sunana mah ngatur kapanasaran sampai sudah beres ngaji yang kedua lupa yang tiga itu dia tinggal karena penasaran. Bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, kenapa aku melihat dirimu kepala binatang, yang satu babi, yang satu anjing, lihat itu ulang." Maka gurunya berkata, "Oh begitu, berarti yang kamu lihat itu tidak salah. Aku ini adalah cermin bagimu. Aku ini adalah cermin bagimu." Artinya engkau ketika melihatku, sebenarnya engkau sedang melihat dirimu sendiri. Apa yang kau lihat itulah gambaran dirimu. Jadi kalau kita melihat seorang mursyid, justru yang jelek yang kelihatan Allah memandang kepada Syekh mursyid misalnya itu kita bisa belajar untuk biasa berbaik sangka saja. Kalau kita melihat orang misalnya ulama seorang siapapun, jangan kepada siapapun, ketika melihat sesuatu yang kurang pas melihat, kita hendaklah berbaik sangka saja. Seperti kemarin terjadi anak naik di panggung dengan bahasanya, dengan pengetahuan yang dia miliki, bahkan melantunkan beberapa bait syair. Bagi orang yang tidak mengerti, komennya miring. Masa ada kawan begitu, masa komennya miring. Dan bilang, kok repot amat mesti ibadah orang. Kamu nggak apa, boleh tahu segalanya. Daripada kita sibuk ngurusin ibadah orang, habis amal kita nanti. Kita seudon misalnya kepada anak, oh masa kalau kecil seudon dulu sampai sudah selesai dengan bahasa-bahasa yang nah, itu secara tidak sadar kita sedang mentransfer kebaikan kita. Makanya kalau di hadapan mursyid, kalau ada murid-muridnya yang seolah-olah menurut pandangan kita yang awam, kok ini pelanggaran, masa di masjid ini, hendaklah kita cukup kalau kita berdiam dengan tidak mengeluarkan statement yang akan merusak amal kita. Karena kita tidak tahu. Ini rahasia musuh, rahasia. Jadi kita jangan sampai jauh-jauh datang ke Jakarta hanya menghasilkan hal-hal seperti itu. Sayang, kita jauh-jauh ke Jakarta biaya, waktu, tenaga. Sayang kalau hasil dari perjalanan menghadapi kita hanya berbuah dengan hal-hal seperti itu. Maka diharapkan buah dari perjalanan safari menghadapi kita di Istiqlal ini hendaklah menjadikan kita semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa Arab. Karena terlihat sekali begitu besar nama beliau, begitu harum nama beliau. Ini adalah bukti pemursyudan beliau. Ya. Ini kan baru Mekah, nanti dari Madinah. Dua Haramain, haram itu dua, Haramain Mekah, Madinah. Kalau satu saja belum seru, nanti Madinah ya pernah tidak ada catatannya. Ya, jadi
Kalau ada yang berani mendeklarasikan dirinya seorang musyrik TP Surabaya, artinya di luar pilihan Allah, siap-siap saja untuk dikirim ke Balikpapan. Ya, catat omongan saya. Sudah terbukti berapa orang. Saya ngomong bukan dari sini, ngomong di atas mimbar Masjid Al-Ukhuwah. Kalau ada yang berani mendeklarasikan dirinya seorang mursyid pengganti Abah Anum selain Abah Aus, artinya sudah melawan sunatullah. Allah tidak mengatakan. Yang harus ada pasti ada. Itu ketentuan Allah. Kita jangan sibuk dengan aturan-aturan. Jangan suka sibuk kepada pekerjaan yang merupakan hak Allah. Mengangkat seorang khalifah Allah itu adalah hak dari Allah. Melalui lisan suci musyrik sebelumnya, mustahil Abah Anum yang dikatakan musyrik kamil tidak mencetak penerusnya, mustahil. Ya, catat ini. Maka silakan bagi saudara-saudara, anda yang ingin cepat dikirim ke Balikpapan, silakan anda bersedia mendeklarasikan. Saya sudah mulai harus tegas ini. Saya harus sudah ngomong tegas ini. Bukti tanggung jawab saya. Saya tidak main-main. Karena izin Allah, barakah saya semua sudah terbukti. Tidak ada salah. Karena bukti tanggung jawab. Bukti tanggung jawab seorang murid yang sebagai saksi harus ngomong. Karena ini adalah sebagai saksi. Silakan saja. Kalau Anda ingin cepat-cepat dikirim ke Balikpapan, silakan Anda deklarasikan Anda seorang musyrik penerus Abah Anum pengganti sunatullah. Jadi ada musyrik tandingan. Ya, siap-siap saja untuk dikirim ke Balik. Di mana Balikpapan? Di mana? Bukan di Kalimantan, tapi kan Sukabumi dimasukkan ke itu pasti itu. Ya, itu bukti tanggung jawab. Kata Allah, kalau lo berani yang gua, lu gua kirim saja biar beres urusan. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup ya sebanyak 10 saja ya. Ini baru ada 10 kurang 20, kurang 11 4. Takutnya nggak sama. Itu ya. Kita dalam hidup ini tentu semuanya tanpa kecuali termasuk saya menginginkan segala sesuatu ada dalam kemudahan. Betul ya? Ingin mudah, segala lancar, segala. Tetapi adapun nanti faktanya tidak demikian, itu bagian dari ujian kepada kita. Ya, itu bagian ujian dari kita. Kenapa saya katakan ini bukti bahwa manusia cuma punya rencana, cuma punya kehendak. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Maka disinilah pentingnya kita belajar untuk sabar dan syukur kepada Allah. Karena keimanan terdapat pada dua. Keimanan seorang itu terdapat pada dua. Terdapat di dalam sabar dan terdapat di dalam syukur. Itulah keimanan. Maka bagaimana caranya agar dalam hidup ini kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah? Tentu kita kembali kepada buku petunjuk kita. Buku petunjuk kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis.
jumhur ilmunya kita harus yakini. Tapi kalau datangnya dari orang-orang yang tidak jelas, hati-hati. Sekarang ini jangankan seorang kiai yang seperti kiai saja banyak pengikutnya. Tentu kita kembali kepada referensi kita. Kalau menginginkan kemudahan rumus sudah jelas. Dan alhamdulillah sudah ketemu, sudah saya baca, sudah ketemu ayatnya. Maka begitu saya akan sampaikan. Selanjutnya mari kita sama-sama laksanakan. Karena sebenarnya ini sudah dilaksanakan, tetapi ayatnya baru ketemu. Ayatnya baru ketemu. Saya pernah menyampaikan bahwa jika ingin memudahkan resepnya cuma 4. Satu, belajar sholat waktu, dipilih banyak, sholat dan memudahkan sholat. Ternyata itu hadis semua. Tidak ketemu. Jadi Allah menetapkan di dalam Al-Quran ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, silakan dibaca surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa'amma man atta wattaqa wasadaqa bil husna fasayasiru lil yusra. Kalimat jelas. Fasayasiru lil yusra. Kalimat jelas. Awalnya 3. Wa amaman atta, maka jika engkau orang-orang yang sedang memberi, man atta, wattaqo, dan yang bertakwa, wasadaqa bil husna, dan membenarkan janji Allah yang benar, membenarkan yakin, maka pasamu yasiru lil. Cek lagi sekarang surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Benar? Ada? Ayat 5 dulu, dari 5. Fa'amman atta wattaqa wasadaqa bil husna fasayasiru lil yusra. Benar, kita salah. Tapi otak ini masih kuat. Nanti masih ini. Kalau bisa seorang dai itu jangan hanya menyampaikan terjemahannya saja. Ya, maka saya kemarin sampaikan tidak perlu Quran. Penting pada Quran. Karena kita berpikir kita bacakan ayatnya, kita terjemahkan, baik kita baca syukur maupun mentafsirnya secara kita. Maka saya perjelas saat ini dengan akan insyaallah saya buka dengan berdasarkan tafsir. Ada tafsir ijmal, ada tafsir tafsiri. Kalau tafsir ijmal hanya letter saja. Kalau tafsiri penjelasan berdasarkan referensi kitab dan yang lain-lain. Wa amma man atta di sini memberi. Ya, betul di situ memberi di sini cakupannya luas. Ya. Jadi bukan hanya memberikan harta. Kalau secara terlebih di sini terjemahkan mengatakan memberikan harta di jalan Allah. Bukan hanya itu. Kalau kita seorang pemimpin wilayah berikan kemudahan ke masyarakat melalui pena, presiden kepada rakyatnya berikan kemudahan. Kalau Pak Dede seorang pemimpin di unit kesatuan reserse, ada anak buah mengajukan
kemajuan itu tidak melanggar aturan negara. Jadi cakupannya luas, bukan hanya harta. Kalau pemimpin dengan kebijakannya, ya, kebijakannya harus memberikan kemudahan kepada bawahan. Ulama memberikan ilmunya kepada masyarakat. Para agnia memberikan hartanya di jalan Allah. Sekarang yang miskin bagaimana? Yang miskin memberikan doa bagi orang lain. Cakupannya luas, ya, bukan hanya memberikan harta. Atau kalau memberikan harta mah hanya untuk orang kaya saja. Orang yang tidak punya, bagaimana? Sekarang ulama bagaimana? Hanya ini pentingnya penjelasan di sini, pentingnya tafsir di sini adalah untuk ini. Makanya seorang dai ini saya harapkan nih, dai penerus nih, stabilisasi. Seorang dai wawasannya harus luas, ya. Bukan hanya wawasan keilmuan agama, tapi wawasan kebangsaan pun harus menguasai. Kemarin Pak Dede waktu mana di Pak Andre belum datang, nggak ikut ya? Oh pas dari ajaknya Sabtu kemarin ya. Kemarin waktu mana hari Sabtu bulan kemarin, saya kasih tentang wawasan kebangsaan Pancasila ditinjau dari Al-Quran. Bagaimana sudut pandang? Tidak ada yang bertentangan. Satu sila pun tidak ada yang bertentangan. Karena beliau adalah negara, Pak. Beliau punya tribrata. Tribrata memerintahkan untuk takwa. Betul, Pak Dede? Sabta Marga, poin yang ketiga, memerintahkan untuk takwa. Pegawai negeri sipil di kalimat pertama, kami Korps Pegawai Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa semua mengambil kalimat takwa. Jadi perintah takwa itu datang dari negara dan agama. Nanti kalimat selanjutnya kan di sini fa'ama man atta wattaqa. Nah, di sini baru wattaqa dan yang bertakwa. Bertakwa di sini bertakwa itu memiliki takwa, dan takwa itu bukan hanya perintah agama tetapi perintah negara. Makanya di TNI ada Sabta Marga, di kepolisian ada Tribrata, di Korps Pegawai Negeri Sipil ada Panca Prasetya Korpri. Kita emang lupa di mana abu dan di mana. Walaupun bukan pegawai negeri tapi harus tahu Panca Prasetya Korpri. Korps Pegawai Negeri ada 5, Sabta Marga 10, Tribrata 3 isinya. Kalau Tribrata di awal kalimat takwa, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1, 2, 3. Kalau TNI, kami prajurit yang poin yang ketiga, kami kesatria negara Republik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Kalau di Korpri di kalimat awal, Pramuka dengan dasar dharmanya. Dasar dharma pramuka. Pramuka itu satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha. Itu dasar dharma itu untuk tingkat SD, SD siaga, SMP jalan, SMA pandega. Itu ada dasar dharma, poinnya takwa. Wattaqo. Poin kedua, kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah, maka Ibnu Mas'ud memberikan tafsiran tentang takwa 3 isinya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa? Surat apa? Ali Imran ayat 100. Buka ini, boga Quran tadi buka atau orang apa? Kalau buka dicek dulu enggak? Ali Imran ayat 102.
maksiati, bahwa Allah itu hendaklah engkau syukuri, jangan kau kufuri. Bahwa Allah itu hendaklah engkau ingat, jangan kau lupakan. Itu penafsiran Ibnu Mas'ud tentang kalimat takwa hakiki. Maka kuncinya ada dalam 3 poin. Yang ketiga, bahwa Allah itu harus engkau ingat, jangan kau lupakan. Ingat bahasa kita, bahasa Arabnya zikir. Ibnu Mas'ud menjelaskan takwa yang sebenar-benarnya itu poinnya ada pada poin yang ketiga. Allah itu senantiasa senantiasa kau ingat, jangan kau lupakan. Ingat bahasa kita, bahasa Arabnya zikir. Artinya ketika engkau menginginkan derajat takwa yang sesungguhnya, perbanyak zikir kepada Allah. Wa fi kulli halin wa fi kulli waqtin, dalam setiap saat dan setiap waktu. Tadi hendaklah Allah itu senantiasa engkau ingat, jangan kau lupakan. Artinya ingatlah Allah dalam setiap saat dan setiap waktu. Sebagaimana perintah Nabi, akhiru dzikra ta'ala ala kulli halin wa fi kulli waqtin. Hendaklah Allah engkau ingat, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir banyak di setiap keadaan dan di setiap waktu. Wa fi kulli halin wa fi kulli waqtin. Kulli halin dalam setiap keadaan, duduk, berdiri, duduk, berbaring, di pasar, di pasir, di kantor, di perjalanan, di WC sekalipun harus senantiasa mengingat Allah dalam hati. Maksud saya suka menyampaikan, kemarin saya sampaikan, kalau di WC mulut ini diam, kalau punya haram. Dikir lisan diam, tetapi dikir kolbu harus. Sedang haid perempuan, sholatnya berhenti, la ilaha illallahnya berhenti, tapi dikir kopinya, dikir dalam kolbunya jalan. Makanya inilah bukti dikir dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Bahkan di riwayat yang lain saya temukan di dalam kitab Tanbihul Qaul, bab tentang keutamaan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dijelaskan, zikir kepada Allah setiap saat itu kalau ingin melihat ganjaran, itu nomor pertama. Asyaddu min amal dzikrullahi ta'ala ala kulli hal. Itu kitabnya Tanbihul Qaul, bab fadilah dzikrullah, keutamaan zikir. Kalau ingin lihat keutamaan, bahwa amal yang paling berat timbangannya adalah zikir kepada Allah. Ternyata pantesan saya baru paham, abang awal dulu, abang awal sekarang, setiap ada permasalahan, setiap ada kesulitan, selalu mengatakan zikir. Kan baca ini Quran surat Al-Ain ayat 5-7. Ada baca ini. Usaha saya bisa untuk zikir. Anak saya sakit-sakitan terus, zikir kepada. Ternyata ini jawabannya. Kalau ingin dimudahkan, pertama man'ato, rajin memberi. Orang yang punya harta dengan hartanya, yang berilmu dengan ilmunya, yang sehat dengan kekuatannya, pemimpin dengan kebijakannya, apalagi ulama dengan ilmunya. Jadi tidak ada alasan Anda untuk tidak bersedekah. Karena kata Nabi begitu, wa min quwwati bi quwwatihi. Kalau yang kuat badannya
yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, pemimpin dengan kebijakannya. Tidak ada alasan. Apalagi misalnya ya pemimpin, yang kaya, yang ulama, wah itu segalanya. Seperti Abah Aos dengan berbagai kebijakan beliau kepada murid-muridnya. Contohnya dipermudah itu kebijakan beliau seperti beliau. Padahal tapi apalagi banyak itu kalau ulama fikih anaknya ini pasti pakai dalil. Ini pasti jangan-jangan pasti begitu. Karena beliau ulama sufi yang sekolah sudah memahami segala. Beliau kenapa dalilnya? Ingin menyenangkan hati orang. Maka saya kata itu beliau pada saya menyenangkan hati orang, menggembirakan hati orang, membahagiakan orang lain itu ibadah gede. Sholat tak belum tentu jadi ibadah. Masya Allah. Itu bahasanya di ngabulan batur bagus pasti ibadah gede. Tapi sholat berjalan langsung jadi ibadah. Tidak sindai narah ya. Dengan cara apa saja. No paling jet rumah ngabahaya kita tahu kenapa? Saya praktekkan Pak. Ketika akan berangkat kita lihat aras. Dia ke lihat aras. Kan kita kumpul dulu dari area itu ya. Ada aki-aki duduk ngobrol. Tidak minta kamu. Ya, kita harus beli. Kalau minta mungkin malu karena bukan profesinya. Profesinya kumpul. Ternyata kemarin ketemu lagi. Jadi saya 8 katanya. Itu pasti. Padahal nggak ada cuma 20 ribu. Kan berapa panjang? Sekali disebutkan. Tapi tanahnya bahagia. Jadi preman oke, wae. Lamun jeng kekuatan mah cara usia preman mah bukan masuk berdagang. Ku polisi mah cenah teu sieun ngalawan kadang-kadang balasnya. Ku duit dibere. Sabar kok. Tahu jajan. Kali lama-lama tunduk. Preman sekarang apapun diberi duit tunduk. Itu percaya. Ini kan Alwi, lawan Alwi pasar preman ngumpul. Tapi dengan terus diberi makan, dibuat rokok. Akhirnya ngajaga sekarang mau ayah ngagawi ke masjid Alwi jeung aing. Kan gitu bahasanya. Aing sehari panana. Preman itu. Kenapa? Dibahagiakan hatinya. Lama-lama entah perlu sakti sing loba duit itu saya didoakan sing loba duit sing loba duit ibadah tong sieun preman dilawan mah eleh orang mah da memang nekat orang begitu mah rasanya preman mah nekat nojosnya orang mikir deui preman nojosnya sing gede pasti tunduk itu dari apa itu orang sekarang apa diberi duit didoakeun sadayana semua sing loba duit jeung barahana man atok eta man wat atok wasaqabil sing yakin kana janji-janji Allah teh sing yakin maksudnya wasaqabil itu harus meyakini apa yang sudah janji Allah yang baik itu kursi yakin di mana orang mau capek pasti jadi
ikhlas. Al amal qaimatun wa arwaha sirul ikhlas biha. Amal adalah seperti rangka-rangka tiang-tiang yang tegak berdiri, dan ruh dari amal itu adalah adanya rahasia keikhlasan di dalam amal. Jadi mungkin ada yang salah, model amalnya niatannya salah. Maka perbaiki niat, perbaiki lagi keikhlasan kita dalam pasti janji Allah pasti. Ya. Kenapa mau pasti? Apa? Saya sedang belajar seperti itu. Alhamdulillah banyak kemudahan kita kepada saya melalui wasilah barokah dan karomah saya. Alhamdulillah, semoga semuanya menjadi dijadikan Allah orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, supaya dunia otak-atik mengejar kita, jangan kita yang otak-atik mengejar kita. Jangan apa dia? Sebelum itu, sekarang sudah ketemu ayat Qur'annya. Jadi kalau ingin mudah, praktekkan, amalkan surat Al-Lail ayat 5-7. Kalau laksanakan itu, pasti kemudahan-kemudahan. Ya, jadi takwa tadi sudah saya jabarkan lebih luas, ternyata ada dalam zikir kepada Allah. Takwa memberi bukan hanya uang, apapun, tetapi yang paling bagus, yang paling bahagia adalah uang. Preman itu untuk tapi Husna harus yakin atas janji Allah yang baik. Pasti ketika semuanya dilaksanakan, yang bisa jadi rasa kita mengamalkan